tadi lagi nanya nih sepakat minggir di bertiga, di berempat nih. Itu nggak ada pinggirannya jalan apa? Kenapa harus di tengah-tengah? Nah ini Ustaz Syam nih pertanyaannya nih, apa benar katanya sholat di jalan itu dilarang ya dalam Islam. Nah terus bagaimana dengan seandainya sholat Jumat atau mungkin juga sholat Id. Mungkin ada orang yang nggak dapat kebagian di tempat lapangan atau mungkin di dalam sebuah masjid. Itu ada yang ke jalan saking penuhnya. Itu gimana sholatnya? Sah apa enggak tuh? Mohon izin penjelasannya. Silakan Ustaz Syam. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Tabi guruku Ustaz Maulana Habib Muhammad Mas Fadli serta guru-guru kami dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asbahna wa asbahal mulku lillahi rabbil alamin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Sesungguhnya sholat itu adalah bukan hanya membawa dampak positif untuk orang yang melakukannya, tapi mestinya membawa dampak positif terhadap sekitarnya juga. Jadi kalau ada orang sholat di jalanan, positif mungkin bagi dirinya karena dia sedang berkomunikasi dengan Tuhannya, tapi dia mengganggu orang lain. Padahal esensi daripada sholat itu dalam Al-Quran disebutkan ba'da naqul a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Salat itu mencegah daripada perbuatan keji dan mungkar. Berarti efek dari salat bukan hanya untuk dirinya tapi juga untuk sekitarnya. Bayangin orang yang salat di tengah jalan, jalan umum, tempat orang lalu lalang, itu apakah tidak mengganggu sekitar? Maka tidak mendapatkan esensi daripada salat itu sendiri. Namun jikalau disambungkan dengan syarat sahnya salat, disambungkan dengan rukun salat, selama di situ adalah rukun salatnya sempurna dan tempatnya, jalanannya bebas daripada najis, maka tetap sah salatnya. Namun dia tidak mendapatkan pahala yang sempurna karena termasuk makruh. Bahkan Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an dikutip oleh Imam An-Nawawi daripada Majmu' Syarah Al-Muhadzab disebutkan bahwasanya dilarang orang untuk yang namanya sholat di jalan. Bahkan ada pendapat begini Mas Fadli, kalau tadi Mas Fadli tanyakan sholat Id atau sholat Jumat, kalau ada orang yang keluar dari rumahnya, lalu memang dia berniat saya mau sholat di jalan, maka itu tidak sah. Kalau dia memang niatnya dari rumah, dia sholat di jalanan, maka itu tidak sah. Kecuali sholat id memang di lapangan gitu. Tapi kalau misalnya dia memang berniat berpisah daripada tempat imam, maka itu tidak sah gitu. Karena dia di jalanan. Kecuali dia datang ke masjid, lalu tempatnya memang dapat di jalanan. Atau masih halaman masjid Masih lah ya. halaman masjid, tempatnya di luar, dapatnya gitu. Tapi kalau niatnya dari rumah sudah memang, entar aja lah. Saya di luar aja lah. Maka itu sesuatu yang tidak baik dan bahkan dalam kalangan Imam Syafi'i, kalangan ulama Syafi'i ada yang mengatakan bahwa itu tidak sah karena niatnya memang dari rumah, bukan sholat di masjid tapi untuk sholat di jalanan. Apa sih sebenarnya daripada konsekuensi untuk yang namanya sholat di jalanan ini? Kenapa kok Sayyidina Umar bin Khattab sampai menyebutkan tempat yang dilarang untuk sholat salah satunya adalah jalanan? Yang pertama adalah najisnya. Najis itu kita tidak pernah tahu bahwasanya di situ ya walaupun ada ulama mengatakan kalau udah kering dan tidak kelihatan fisiknya ya udah termaafkan, maafu ya, seperti wanita yang mungkin memakai baju yang panjang maka tersapu oleh tanah yang kering, debu yang kering. Akan tetapi kita tidak pernah tahu di situ karena masih ada tempat yang bersih. Apalagi tadi beritanya yakni bukan di daerah-daerah yang sulit untuk mendapatkan musola karena dia berada di Malaysia. Saya rasa di Malaysia juga banyak masjid dan musola. Apalagi kalau di Indonesia banyak lagi masjid dan musola, banyak tempat-tempat yang lainnya. Yang kedua, kekhusyuannya, kekhusyuan bagi dirinya dan kekhusyuan bagi sekitarnya. Dirinya lalu lalang orang pasti nggak khusyuk dan juga mengganggu sekitar. Bagusnya sholat itu bagus untuk dirinya dan bagus juga untuk sekitarnya. Wallahu a'lam. Jadi kalau kita lihat kayaknya orang kalau misalnya ini yang tadi kita tonton, ini kayaknya dia kalau di dalam ruangan udah sering khusyuk gitu loh. Ini dia pengen ngetes nih di luarnya. Ya, khusyuk nggak gitu ya. Kayak kita ngetes hafalan. Antara khusyuk dan pamer. Iya.